Oke, kita lanjutkan. Jadi kemarin kita terakhir sudah diskusi buffer, ya, dan di skema yang saya gambarkan di sini itu adalah bagaimana buffer itu bekerja untuk mempertahankan, ya. Jadi ada kesetimbangan dari dua komponen, ya. Kesetimbangan dari dua komponen ini, sehingga kalau ada basa kita tambahkan, dia bereaksi dengan komponen asamnya yang membuat basanya menjadi lebih banyak, asamnya menjadi berkurang. Tapi kesetimbangan tetap ada, ya. Konstanta kesetimbangannya tetap, ya. Suhunya kan tetap di situ, jadi konstanta kesetimbangannya tetap, sehingga pH tidak drastis berubah. Demikian juga kalau kita tambah asam, ya. Kemarin kita lihat bahwa di kesetimbangan buffer ini saya bisa gunakan pendekatan itu dengan baik karena ada efek ion senama, ya. Pendekatan kita abaikan pergeseran kesetimbangannya itu sangat baik bekerja karena ada efek ion senama. Kemudian kemarin juga sudah kita singgung pH dari buffer setelah ada penambahan asam atau penambahan basa, ya. Baik, jadi hari ini kita akan diskusi tentang kalau kita punya asam dengan asam dicampurkan atau basa dengan basa dicampurkan, ya. Kita akan diskusi. Jadi prinsipnya sama lagi sebetulnya. Nah, ini ada prinsip-prinsip dasar yang nanti kita gunakan dalam perhitungan pH. Jadi kalau ada asam dicampurkan dengan asam, dan sebetulnya basa juga, ini asamnya diganti basa berlaku semua sampai bawah, ya. Asam dengan asam tidak akan bereaksi satu sama lain, ya. Masing-masing memiliki tetapan kesetimbangan sendiri kalau dua-duanya akan lemah, ya. Reaksi yang paling efisien atau reaksi yang atau asam yang Ka-nya lebih besar itu akan seolah-olah berlangsung lebih dominan, ya. Atau pertama berlangsung lah kalau gampang, ya. Nah, dari reaksi yang efisien itu kita akan dapatkan konsentrasi H+-nya, ya, atau pH-nya lah gitu, ya. Nah, ini bisa jadi nilai awal dari reaksi dari asam yang lebih lemah, ya. Jadi konsentrasi H+ yang didapat dari asam yang lebih kuat itu adalah nilai awal dari konsentrasi H+ asam yang lebih lemah. Sekali lagi saya katakan tadi, kalau ini diganti basa sama saja. Jadi basa tidak bereaksi satu sama lain, masing-masing memiliki Kb sendiri, gitu, ya. Reaksi yang paling efisien, Kb-nya lebih besar, itu dia yang akan berlaku, ya. Pertama, kemudian konsentrasi OH- dari basa yang lebih kuat itu menjadi dasar bagi penentuan pH dan spesies selanjutnya, ya. Nah, seperti biasa, algoritma seperti ini nggak ada gunanya kalau tidak kita coba contoh problemnya, ya. Jadi ini misalnya, ya, HCl dengan HF. Ya, ini saya selesaikan di sini, ya. HCl dengan HF. HCl kan asam kuat, ya. HCl kalau dilarutkan dalam air reaksinya bukan kesetimbangan, jadi reaksi irreversible, tidak dapat balik. Jadi pada saat kesetimbangan, ya ini konsentrasinya, ya. Praktis semua HCl itu berubah menjadi H3O+ dan Cl-, ya, pada kondisi akhir.
ya airnya ada nih, bukan not available, tapi sebetulnya nggak penting bagi kita. Nah ini jadi konsentrasi H+ tadi itu akan mempengaruhi keseimbangan dari asam lemah HF itu kan. HF kan reaksinya berkeseimbangan ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita buat tabelnya sekarang di tahap awal itu H+-nya sudah ada karena dalam satu campuran antara HCl dan F. Jadi konsentrasi H+ hasil ionisasi HCl tadi itu menjadi konsentrasi awal H+ di keseimbangan HF ini. Ya. Seperti itu. Jadi seolah-olah efek ion senama ya, di situ. Nah, sehingga ya praktis akhirnya pasti X-nya ini lebih kecil daripada dan bisa diabaikan. Sehingga di saat keseimbangan seperti itu, nah, sudah kemudian bisa, ini tetapan keseimbangan dari HF-nya, sehingga X-nya sudah bisa hitung. Ya. Jadi sebetulnya praktis pH itu ditentukan oleh ini saja, karena X-nya ini akhirnya sudah itu 2,72 kali 10⁻³ dibandingkan 0,05 ya, bisa diabaikan kecil sekali. Ya. Jadi pH sama dengan ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Jadi sudah lihat bahwa dilihat mana yang paling efisien, artinya yang reaksinya lebih besar tetapan keseimbangannya. Kalau reaksi yang tidak seimbang ya berarti sangat besar tetapannya kan, jadi praktis itu ya, jalan sempurna ke kanan. Nah kemudian konsentrasi H+ itu jadi nilai awal dari reaksi yang lebih kecil tetapan keseimbangannya ya. Reaksi yang lebih asam yang lebih lemah ya. Ya. And R itu tidak ada reaksi, no reaction. HCl dengan HF kan kita tidak bereaksi. Maksudnya tadi kan campuran asam itu tidak saling bereaksi. Baik, contoh satu lagi barangkali ya. Oke, sekarang kita kerjakan sama-sama. Kalau sudah sekarang punya pH, diminta menentukan pH dari campuran ini. Sekarang ini apa nih? Campuran apa nih? Basa. Ya. Ada dua basa yang dicampurkan. Ya kan? Satu basa biasa, yang kedua itu garam tapi basa kan. Kemarin kita sudah lihat itu garam basa. Gimana caranya? Apa yang harus kita pertama lakukan? Dari dua basa itu kita cari yang apa? Paling efisien atau yang lebih besar tetapan keseimbangannya. Jadi mana? NH3 ya, karena KB dari F- itu adalah 1,47 kali 10⁻11 lebih kecil. Ya, sehingga kita kerjakan yang pertama. NH3 itu kalau dalam air, sistem air kan ini tidak seperti tadi HCl tadi, kalau ini NH3 kan keseimbangan ya. Jadi akan saya punya NH4+ dan pokoknya selalu ya, kalau sudah menulis reaksi asam basa itu, kalau dia basa ya mengambil elektron dari asam, mengambil proton ya, transfer proton ya. Tujuan kita apa? Menentukan konsentrasi ini kan, yang nanti jadi nilai awal bagi keseimbangan berikutnya. Bagaimana saya menentukan konsentrasi awal ini?
Ya seperti biasa, tabel favorit saudara itu harus dibuat. Tabel awal berapa? 0,05 ya. 0,05 ini tidak usah kita perhatikan. 0 berubah sebanyak min X atau bereaksi ya. Plus X sehingga pada saat setimbang ya, sehingga apa? X kuadrat per 0,05 X itu mestinya sama dengan 1,8 10 pangkat 5. Bisakah X saya abaikan? Bisa, karena 400 kali KA itu lebih kecil daripada 0,05, betul? Betul ya, 400 dibagi 10.000 kan lebih kecil dari 5/100. Ya, jadi bagus pengabaian kita, akhirnya sebetulnya X kuadrat. Persamaan tadi itu mendekati ini gitu ya. Dapat berapa X-nya? Coba saya hitung juga. Dapat? 948 10 pangkat 4 molar kan? Nah, ini adalah jadi nilai awal bagi kesetimbangan yang kedua. Saya punya kesetimbangan yang kedua adalah F minus plus H2O menjadi AF plus OH min. Tetapi untuk kesetimbangan ini saya sudah punya nilai awal konsentrasi. OH minus itu adalah berapa nilai awal F minus? 0,2 ya kan? 0,2 ini nggak usah kita perhatikan. 0 katakanlah berubah sebanyak min X plus X sehingga saya bisa tulis persamaan baru sama dengan apa? X kuadrat. Timbang dulu ya, timbang 0,2 kurangi X jadi apa? 1,47 kali 10 pangkat min 11 itu harus sama dengan X mana yang diabaikan, mana yang tidak boleh diabaikan. Di sini kira-kira bisa diabaikan? Di sini pasti bisa lah ya. 10 pangkat min 11. Di sini 400 kali 1,47 kali 10 pangkat min 11 dibandingkan bisa juga. Jadi simpel sekali hasilnya. Mestinya ini akan dekat dengan sama linear.
Berapa X? Gampang nih kan angkanya. Sebetulnya ini tidak eksak lah ya, tapi dekat. 1,47 kali 2 2,94 ya. 10 pangkat min 12 dibagi 9,48 10 pangkat min 4 sama dengan 3,1 10 pangkat min 9. Olah. Ya kan, min 9 dengan min 4 masih sangat baik. Sangat baik. Ya, jadi itu. Sekali jadi kalau ada campuran asam basa, campuran asam dengan asam atau basa dengan basa, begitu sudah cari pH-nya. Kalau dua-duanya kuat gimana? Misalnya KOH dengan NaOH. Ya tinggal dijumlahkan saja konsentrasinya kan. Kalau KOH dengan NaOH dua-duanya kan sempurna kanan ya. Jadi tinggal jumlah. Ini yang perlu perhatian, makanya kita diskusikan ya. Kalau yang dua-duanya kuat kan sederhana. Ups. Jadi ketemu pH-nya, kalau sudah ditanya pH sebetulnya tadi ya. Kalau dihitung pH-nya akhirnya 10,97. Ya. Iya, kalau mau konsentrasi OH minusnya, ya ini kan belum selesai kita selesaikan. Itu berarti apa? Ya 9,48 10 pangkat min 4 plus ini kalau mau, tapi ya praktis sama dengan ini toh. Praktis ini jauh sekali gitu ya. Jadi konsentrasi OH segini. Tapi kalau kemudian kan orang bisa nanya, di campuran itu konsentrasi HF-nya berapa? Kalau saya campurkan NH3 dengan NaF tadi, konsentrasi HF di dalam larutan berapa? Ya, konsentrasi HF daratan berarti berapa? Ya sama dengan ini. Kan konsentrasi HF dalam larutan kan X. Ya sama dengan 3. Tapi kalau hanya ditanya pH ya ini, kemudian pOH-nya berapa? Bisa ngitung pH kemudian. Ada lagi pertanyaan? Baik, contoh ini sebetulnya aplikasi lagi, mirip dengan yang tadi ya. Ini mirip dengan campuran asam tadi. Asam yang ionisasinya bertahap. Jadi sebetulnya selalu kalau asamnya itu bisa mengionkan H+ lebih besar dari 1, tidak hanya 1 H+ ya, yang diionkan, maka selalu bertahap sebetulnya. Misalnya untuk asam fosfat itu ada 3 tahap ya, yang kemarin kita bicarakan. Menjadi H2PO4 minus dulu, menjadi HPO4 minus, dan seterusnya. Di sini nih yang amfoter apa aja? H2PO4 minus, ada lagi yang masih amfoter lagi? Ini juga amfoter, bisa asam bisa. Ya. Nah, sudah lihat, ini nanti ya seolah-olah ada campuran 2 asam kan. Ini ada asam yang lebih kuat. Selalu ionisasinya itu yang pertama itu Ka-nya jauh lebih besar daripada yang kedua jauh lebih besar dari yang ketiga. Selalu begitu. Kenapa kira-kira?
Ya ini kan selalu setiap tahap itu melepas H+. Yang pertama melepas H+ dari sesuatu yang masih netral kan. Yang kedua itu melepas H+ dari yang sudah bermuatan negatif, lebih sukar. Yang ketiga lebih sukar lagi. Jadi selalu tetapan ionisasinya itu, tetapan keseimbangan asamnya itu dari yang pertama, kedua, ketiga itu lebih kecil, okay? Mengecil dari pertama, kedua, dan ya. Ya sama saja. Itu tadi asam lebih lemah itu kalau dari sisi molekul atau dari sisi pertimbangan fisik itu apa yang terjadi? Sama saja. Ka lebih lemah itu kan atau ini akibatnya tadi. Kalau orang menjelaskan dari skala molekul, kemudian apa yang terjadi di molekul? Molekul ini sudah bermuatan negatif, harus melepas sesuatu. Baik ya. Nah, di sini juga sama. Saudara bisa ditanya pH barangkali, terus juga bisa ditanya konsentrasi H+, konsentrasi ion-ion yang lain juga, itu bisa saja. Okay. Nah, sudah lihat nih angka Ka-nya. Ka1 10⁻³ Ka2 lebih kecil lagi 6,3 10⁻0. Kecil sekali ya. Ka3-nya jauh lebih kecil lagi 10⁻13. Selalu begitu. Nah, ini sama persis dengan apa yang kita kerjakan tadi. Tentu saja kalau urutannya seperti itu, ya yang lebih kuat kan yang pertama ya. Berarti ionisasi pertama yang pertama kita lihat kan. H3 PO4 kalau mau menjadi tambah H2O apa? H2 ini kan yang kemudian sudah buat tabelnya 1 X. Ini baik apa nanti sampai sudah lulus ini kan tabel ini sampai ke bawah mimpi ya. Karena sudah sangat sering dipakai ya. Tapi ini memang keterampilan yang harus sudah bisa ya. Sehingga 7,1 10⁻³ itu sama dengan X kuadrat 0,12. X sama dengan akar, pasti bisa diabaikan ya, 7,1 10⁻⁴. Hah? Nggak bisa? Oh, kebesaran ya? Oh gitu, kebesaran ya. Saya salah. Oke. Jadi harus sudah selesaikan ya. Sama dengan usahawan kuadrat. Ngepek dari sini aja ada jawabannya. X adalah 0,0233 ya, memang nggak bisa dibedakan ya, 0,023. Kok lebih besar dari, oh ya benar ya. Sebelumnya 2% juga ya, 0,023 itu berapa persen? Oh 20% ya. Nah, saudara bisa buktikan H+ dari yang kedua, yang ketiga itu praktis kecil sekali. Kalau mau buktikan gimana caranya? H+ nanti dari ionisasi, ya, sumbangan dari ionisasi yang kedua itu sudah jauh lebih kecil dari ini. Yang ketiga apalagi? Bagaimana cara membuktikannya? Ya, coba buat tabel lagi sama seperti ini. Tapi untuk ionisasi yang keduanya, jadi apa ionisasi yang kedua? H2PO4 minus
HPO4 2 minus ya. Sekarang nilai awal dari ini adalah berapa? X-nya sudah kita tahu kan? 0,0233. Ini ya enggak, awal kan enggak ada. Ketika seolah-olah dia awal berkesetimbangan, tapi ini sekarang sudah punya nilai awal. Ya, yang tadi itu. Ya, campuran asam lemah dengan asam. Nah, jadi kalau ini itu kesetimbangannya itu adalah plus X. Dan ini harus sama dengan apa? K2 6,3 10 pangkat minus 8 itu sama dengan X kali 0 plus X bagi. Boleh diabaikan nggak X-nya? 400 kali 6 10 pangkat min 8, sorry, boleh. Jadi apalagi nanti X kan yang mau kita cari ya, sumbangan H plus dari ionisasi kedua. Sudah boleh diabaikan. Apalagi nanti yang ketiga gitu. Jadi praktis pH itu cukup dari sini saja. Setahap kita hitung sudah cukup. Karena yang kedua lebih lemah lagi. Jadi kalau hanya ditanya pH saja, sampai sini sudah selesai. Tapi boleh saja nanti ditanyakan HPO4 2 minusnya berapa konsentrasinya? Ya memang sudah harus selesaikan itu kan. Karena HPO4 2 minus itu X. Ya, harus selesaikan. Mungkin kalau supaya nggak bingung, di sini kok di sini X lagi, ya pakai Y lah boleh sih. Ya atau pakai apa? Itu juga boleh saja kan, nggak harus X kan. Supaya jangan bingung gitu. Ya, jadi harus selesaikan. Bisa saja malah ditanya PO4 3 minusnya konsentrasinya berapa? Yang ketiga harus diselesaikan. Tapi selalu begini, konsentrasi yang didapat di sini pasti menentukan kesetimbangan berikut. Ya. Jelas? Bisa kalau disuruh menentukan. Pasti harus latihan, ya harus coba kerjakan sendiri. Kelihatannya kalau melihat di papan, wah bisa. Tapi nanti kalau sudah tidak latihan ya ada yang ya. Nah ini bisa seperti ini kan. Berapa konsentrasi semua ion yang ada dalam larutan 0,1 molar H2CO3. Ada ion apa saja, itu sudah harus tahu. Kemudian disuruh menentukan semua konsentrasi ionnya. Ya. Mungkin yang paling sederhana dulu. Ada ion apa saja bakalan di larutan itu? Yang ditanya ionnya saja kan? Asamnya nggak ditanya. Atau yang netral tidak ditanya. Akan ada ion apa saja kalau dalam larutan H2CO3. Supaya lengkap ya. Ini menjadi C3 amin, C3O+. Jadi pasti ada ion ini, ada ion ini. Masih ada ion yang lain lagi? Masih, karena ini bisa bereaksi selanjutnya. CO3 2 minus. Jadi ada 1, 2, 3 ya, 3 ion. Masih ada lagi? Selain 3 ion itu bakal ada ion apa lagi? Pasti ada OH- ya, karena dalam larutan air selain yang sudah kita hitung, nanti kita bisa hitung ini, pasti ada OH-. Ya.
Ka1, Ka2-nya sudah lihat. Ka2 itu 1/10.000 lebih kecil kira-kira ya. 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 11. Jadi pasti H plus yang dihitung dari kesetimbangan pertama itu sudah cukup untuk menentukan konsentrasi H plus atau menentukan pH. Jadi kalau secara cepat kita kerjakan, coba kita pakai kesetimbangan yang pertama ini. Berapa ini? 0,1 itu ya, 0,1 min X sehingga 4,5 kali 10 pangkat min 7 itu sama dengan X kuadrat 0,1. Boleh diabaikan? Boleh ya? Boleh. Sehingga X itu berapa? Akar dari 4,5 10 pangkat min 8 ya? Ya enggak? Berapa itu? 2,2 10 pangkat min 4. Kok separuhnya? 2,1. Oke. Molar ya? Sehingga kita sudah tahu tuh konsentrasi H plus itu atau H3O plus itu praktis pasti sama dengan 2,2 10 pangkat min 4. Pasti. Sudah bisa cek kesetimbangan kedua pasti kecil sekali. Sehingga itu. Dan apa lagi yang sudah pasti segitu juga? HCO3 minus. Ini sama dengan konsentrasi H2 sudah selesai kita hitung. Apalagi yang bisa kita hitung dari sini? Pasti OH minusnya juga bisa praktis dari sini juga. OH minusnya 10 pangkat min 14 per 2,12 10 pangkat min 4 molar. Nah, jadi 3 udah selesai. Ya, tinggal 1 yang kita harus hitung. 1 ya terpaksa memang kita harus pakai timbangan 2 kan? Berapa nilai awalnya nih? 2,12 10 pangkat min 4. Ini 0. Ya kan? Sehingga kalau berubah sebanyak ditimbang kita akan dapatkan minus ya. Ya, sehingga 4,7 kali 10 pangkat min 11 itu harus sama dengan X kali boleh diabaikan X-nya? Sangat boleh ya, sangat. Jadi 4 dengan 7 4 dengan min 11 jauh sekali. Jadi sangat baik pasti pengabaiannya. Tinggal praktis X sama dengan 4,7 kali 2,12 10 pangkat minus 15 ya, dibagi stop. Jadi 4,7 lagi dapatnya ya. 4,7 10 pangkat minus Ka-nya ya. Ini adalah konsentrasi CO3 2 minus. Molar nih ya.
Ya, kalau sudah mau tambahkan pakai kalkulator, kalkulatornya yang bingung. 2,12 kali 10⁻⁴ dengan 10⁻⁻11. Ya, kalkulatornya nggak melihat. Ya, jadi kalau dirangkum, sekali lagi konsentrasi dari spesies-spesies yang ada dalam larutan tersebut H3O plus molar yang sama dengan HCO3 minus, ya kan? Kemudian CO3 2 minus 4,7. Oke, tadi kita hitung OH minus juga. 1/10⁻⁴ per ya. Jadi ada 4 spesies sudah kita hitung konsentrasinya semua. Ada pertanyaan ya? Hah? Ya kan disuruhnya semua ion yang ada dalam laut. Hah? Ya nggak ada di dalam timbangan ini, tapi kalau dalam larutan air pasti ada OH minus. Dan larutan itu pasti netral. Jadi kalau sudah jumlahkan spesies yang bermuatan positif sudah jumlahkan dengan spesies yang bermuatan negatif harus 0. Harus netral. Spesies yang bermuatan positif dengan yang negatif. Ini ada data ya untuk asam-asam yang lain yang lebih besar, yang Ka-nya lebih besar dari 1. Dan sudah lihat ya selalu Ka2 kalau cuma 2 kali lebih besar, lebih kecil dari Ka1 selalu. Jadi, tapi sudah akan diberikan kalau ada ujian ya, nggak usah dihafal. Tampil nggak? Ini kemarin sudah kita diskusikan kan? Sudah saya tidak akan ulang lagi. Nah ini terakhir sekali bahan untuk soal yang akan diuji di ujian 1 sampai ke sini titrasi. Dan sudah lakukan di lab kan titrasi kan? Ya, jadi titrasi asam basa yang akan kita diskusikan. Ya, ada banyak titrasi yang lain, titrasi redoks, titrasi kompleks, titrasi pengendapan juga bisa di kimia ini. Dan jangan dianggap bahwa titrasi itu kuno, sudah tidak dilakukan lagi. Banyak di lab modern juga masih dilakukan. Ya tentu saja sekarang banyak juga alat yang otomatis ya. Kita set aja terus nanti dia catat otomatis, run otomatis juga titrasinya. Ada juga yang seperti itu. Tapi ya penting itu belajar ya. Apalagi nanti kalau sudah mau jadi, pasti kalau lulus kimia ya muter bulet itu jadi muter bulet. Itu muter labu LMR itu jadi terampil lah gitu ya, pasti. Saya dulunya juga susah gitu ya. Tapi sekarang walaupun lama nggak melakukan, tapi kalau dipegangin LMR ya pasti otomatis muter. Karena pernah dulu itu ditrain berapa kali ya. Jadi mengulang lagi karena sudah pernah praktikum di situ. Titrasi itu intinya adalah penambahan zat tertentu. Nama zat yang ditambahkan itu biasanya titran ya. Nama saja ini. Ke sejumlah kuantitas tertentu zat lain. Zat lain yang ditambah itu namanya titer ya. Sampai syarat stoikiometrik dipenuhi, sampai reaksinya stoikiometrik. Sesuai dengan koefisien stoikiometrinya maksudnya kan. Nah, ada istilahnya di titrasi itu titik ekivalen ya. Titik ekivalen dan ada titik akhir gitu ya. Titik ekivalen itu adalah ya saat stoikiometri dicapai itu titik ekivalen. Ya, ekivalen
Pokoknya sesuai dengan stoikiometrinya. Kalau misalnya HCl dengan NaOH, dengan NaOH ya 1 mol. Oke. Kalau H2SO4 dengan NaOH misalnya ya berarti 1 mol H2SO4 kan perlu 2 mol NaOH, ya kan? Jadi itu maksudnya equimolar, itu molar yang sesuai dengan stoikiometrinya, ekuivalen. Nah, tapi di titrasi itu biasanya equimolar tadi ditandai dengan perubahan warna. Kita tahunya di mana equimolar itu dengan perubahan warna oleh indikator tertentu. Nah, idealnya tentu saja titik akhir itu harus sama dengan titik ekivalen. Tapi biasanya ada selisih sedikit, 1 tetes lah atau berapa gitu. Nah, itu namanya kesalahan titrasi antara selisih titik akhir dengan titik ekivalen. Tapi ya biasanya sangat kecil ya, sehingga ya praktis sama. Nah, intinya di sini juga sudah itu di setiap tahap titrasi kita harus bisa menghitung pH-nya. Jadi intinya di sini juga keterampilan yang ditagih dari saudara itu di titrasi itu adalah saudara bisa menghitung pH dari larutan. Tapi ya semua sudah kita kerjakan. Jadi tinggal sekarang intinya sudah harus bisa mengenali saja apa yang terjadi di setiap tahap dari titrasi itu. Karena semua alatnya untuk menghitung pH-nya itu sudah ketahui, sudah kita tahu. Jadi contohnya, kalau saya mentitrasi HCl sebagai titernya NaOH, itu kan? Kan titrasi diawali dengan saudara punya di Erlenmeyer HCl kan? Nggak setinggi ini, biasanya segini kan? Kalau setinggi ini berat. Dan nanti tumpah kalau di goncang tumpah Jadi katakanlah segini HCl. Ya, kemudian yang diburet itu NaOH-nya kan, karena titrasinya begitu. Nah, biasanya saya akan ditanya ketika 0 mililiter ya, bukan milimeter. Mililiter NaOH ditambahkan, artinya belum ditambahi NaOH, berapa pH-nya? Ya kalau di eksperimen sudah mungkin juga ukur juga ya. Bisa titrasi itu dengan mengukur pH, kemudian nanti titik akhirnya dilihat dari kurva titrasinya, bisa juga. Ya. Ini ukur pH-nya dengan pH meter. Tapi kita bisa hitung juga kan. Ketika 0 ml NaOH ditambahkan berarti apa yang ada di sini? Ya HCl saja, berarti pH HCl. Kan sudah tahu menghitung pH HCl. 10 mili NaOH ditambahkan misalnya. Oh, ini konsentrasinya harus tahu ya. Katakanlah ini 0,1 molar, ini 0,1 molar juga. Terus di sini tadi awalnya 25 mili misalnya. Ketika 10 ml NaOH ditambahkan, apa yang ada dalam larutan? Campuran dari NaCl dan HCl yang masih bersisa. pH-nya ditentukan oleh siapa? Kalau saya punya HCl dan NaCl. HCl, udah tahu lagi. Mengitnya sama dengan yang sini, cuma sekarang volumenya 10 plus 25. Milimol HCl bersisa berapa dibagi volume total. Tapi ngitung pH-nya sudah tahu. Akan sangat membosankan kalau saya ajarin lagi. Ya. Ketika 25 mili ditambahkan NaOH, apa yang terjadi? Netral, ya kan? Habis HCl-nya, habis NaOH-nya, yang ada dalam larutan NaCl. Larutan NaCl dalam larutan pH-nya 7 karena garam netral. Sudah. 35 mili ditambahkan. Atau nggak usah 35 mili, segini ada 25,1 mili saja dulu. Kan kalau sudah 1 tetes itu berapa mili? Kan kalau sudah berubah warna itu sudah harus pelan-pelan gitu, ya kan? 25,1 mili.
Apa yang ada dalam larutan? Sisa NaOH. Sisa NaOH-nya 0,1 mili kali 0,1. Berapa milimol itu? Hah? 0,01 milimol. Milimol dalam berapa larutannya sekarang? 51 ya. 50,1 mililiter. Ini sudah akan merubah dari pH 7 karena konsentrasi OH-nya sekarang apa nih kalau dihitung? 2 ya. Kira-kira 2 10 pangkat 2 kan? Kira-kira ya? Yang 3. 4. Hah? Maksudnya? Ini kali 2 100, ini kali 2 0,02. Oh iya. Oke ya, molar. Nah ini sudah merubah pH dari 7 kan? Karena pOH-nya sekarang mungkin sekitar berapa tuh? 3, sekian. Jadi pH sudah berapa tuh? 10,3 ya. Dari 7 tambahin 0,1 saja sudah berubah jadi jauh. Jadi kurva titrasinya itu ini awalnya begini, awalnya itu mungkin berapa itu? 0,1 kan 1 ya. 1 mungkin nggak berubah, susah berubah. Tapi demikian dekat 25 gini. Ya. Nah, sehingga ini titik ekuivalennya. Tapi biasanya sudah pakai indikator. Nanti kita akan diskusi indikator sebentar lagi. Ya, jadi yang penting sudah kenali di tahap itu ada apa itu di dalam titrasi itu. Nah, sekarang kalau tentu saja ini sama persis. Kalau sudah basa lemah dititrasi dengan asam kuat, bisa juga. Jadi yang di bawah misalnya NaOH, yang di atas HCl. Uretnya ini HCl. Ya. Berawal dari asam kuat, terus asam kuat sisa sampai netral, kemudian nanti ada asam, ya, asam sisa di volume yang besar tadi. Persis sama. Tapi sekarang kalau saudara punyanya katakanlah asam lemah yang di bawah, asam astat misalnya, CH3COOH, samalah seperti tadi 25 mili 0,1 molar misalnya. Ini NaOH 0,1 molar 25 mili. Ya. 0 mililiter NaOH. Apa yang saudara punya? Asam lemah. Menentukan pH asam lemah, kalau bisa diabaikan akar Ka kali Ca. Tulis pertimbangan tadi lah, ya. Tulis tabelnya. 10 mili saya tambahkan misalnya. Apa yang ada dalam larutan? Asamnya masih bersisa, ya kan? Sekarang ada apa selain asam? Garam dari Na dan CH3COOH. Apa namanya itu? Campuran asam dengan garam asam lemah itu. Buffer. Jadi saya punya buffer nih. Pokoknya demikian saya mulai tambahkan basa sampai titik ekuivalen itu sudah punya buffer. Buffer. Nah, sudah menghitung pH buffer udah tahu. Pas titik ekuivalen apa? Apa yang saya punya? Pas titik ekuivalen. Garam dari NaCH3COO minus. Garam NaCH3 minus apa? Ya garam dari asam. Ya, basa kan? Ini sudah bisa hitung pH-nya. 25,1 mili ditambahkan. Saya punya basa kuat, bersisa. Terus apa lagi?
garam tadi, garam dari asam lemak, mana yang menang? Basa dari NaOH atau basa dari garam asam lemak tadi? Basa dari NaOH karena basa kuat kan. Praktis saya hitung pakai OH minus yang tersisa. Ya, jadi semua sudah saya kenal. Saya tidak harus mengulang lagi. Ya, tugas saudara saja untuk berlatih, melatih keterampilan-keterampilan yang sudah kita kenal. Nah ini sudah yang tadi saya ceritakan itu. Ya, saya tidak akan diskusi. Saya akan langsung saja ke indikator. Ya. Baik. Indikator itu biasanya asam lemak, ya, yang berubah warna pada rentang pH tertentu. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Ya. Jadi bila konsentrasi konjugat, basa konjugatnya bervariasi, warnanya berubah. Ya. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, biasanya sudah akan baik karena indikator itu adalah asam lemak, pasti punya pKa ya. Jadi biasanya akan sangat baik sudah pilih indikator itu yang pKa-nya dekat dengan titik akhir titrasi saudara. Supaya maksudnya gini, kan indikator itu gunanya untuk menandai ya. Saya sudah di titik ekivalen belum. Kalau indikator saya ini berubah warna di daerah sini kan bagus. Tapi andaikan berubah warna di daerah sini gitu. Tuh masih begini sudah berubah warna nanti. Ya. Jadi harus sedekat mungkin pH dari pH titik akhir itu dekat dengan pKa dari ini. Ya, jadi titik ketika dia berubah warna itu ya memang sudah titik akhir. Jangan belum titik akhir sudah berubah warna. Kemudian pilih juga kalau bisa perubahan warnanya yang drastis, misalnya dari tidak berwarna ke berwarna, itu kan pasti kelihatan ya. Kecuali meleng ya, pasti terasi meleng. Mas terasi kan tujuannya melihat perubahan warna malah meleng ke sana sini ya, nggak lihat gitu. Tapi ya, jadi warna yang drastis, yang kontrasnya jelas. Nah ini contoh-contohnya. Nanti saya berikan contoh-contohnya dulu, ya. Phenolphthalein itu yang sudah kenal baik ya. Kenal baik, phenolphthalein itu berubah warna di pH 8,2 sampai 10. Jadi artinya apa nih? Sebelum pH 8,2 phenolphthalein itu tidak berwarna. Jadi phenolphthalein kalau dalam keadaan larutan di mana pH-nya kurang dari 8,2 dia tidak berwarna. Pada 8,2 dia sudah mulai berubah warna menuju ke pink. Jadi kan jelas itu ya. Kalau sudah mulai dari bening menuju pink itu kan gampang ya, kontras sekali. Ya, nah ini mungkin agak sukar nih yang seperti ini. pH asamnya itu merah, pH basanya jingga. Nah, ini mungkin agak sukar. Ya, merah kuning mungkin juga sukar lah karena sama-sama warna intens kan. Jadi kalau bisa yang phenolphthalein seperti itu ideal. Ya, tapi yang nggak banyak memang yang ideal. Ya. Susah nyari yang ideal kan. Jadi jangan cari yang suami ideal atau istri ideal, nggak ada gitu ya, yang harus ada juga. Misalnya banyak yang mungkin sangat ideal menurut saudara tapi dia nggak mau kan, jadi nggak ideal gitu. Susah. Nah, kenapa bisa berubah warna? Kayak apa? Indikator itu. Nah, kalau dilihat secara struktur molekul itu sudah lihat nih ya. Nah, ini lagi nih kehebatan atau memang kebesaran Tuhan gitu ya. Phenolphthalein itu dalam suasana asam struktur molekulnya seperti ini, ya. Ketika dalam suasana asam berubah sedikit saja struktur molekulnya ini, ya. Yang tadinya ini orientasinya ke sana, ya. Yang berubah bagian ini saja. Sekarang orientasi ikatan ya, jadi sebetulnya lepas satu proton, ya, kemudian orientasinya berubah sedikit.
Nah itu sudah bisa berubah warna dari bening ke Tuhan bukan main kan. Jadi itu sekali lagi kalau kita belajar sains mengungkap kebesaran Tuhan itu di situ ya. Jadi struktur molekul berubah sedikit ya. Oke ya, jadi itu nah kadang-kadang kita lihat juga warna bunga itu bisa ya, bunga spesiesnya sama, kadang-kadang dari satu dahan yang sama, bukan dahan yang sama, dari satu pohon yang sama, dahan ini warnanya apa, warnanya yang lain, itu juga sebetulnya pH tanahnya ya. Bisa bunga itu dengan ditanam di pH tanah yang pH-nya beda, bunga yang keluar juga warnanya beda. Nah itu sama saja dengan tadi itu. Ya sebetulnya di bunga itu zat warnanya itu adalah asam lemak. Sehingga dalam suasana pH yang beda ya dia warnanya beda. Ya. Ya. Kalau misalkan bunga namanya itu merah terus dikasih kayak basah itu bisa berubah warna. Oh iya, loh, nanti sudah di praktikum kan suruh bawa indikator. Masih dalam potnya gitu, dari tanahnya gitu. Iya, ini kita tanam di tanah yang pH-nya beda bisa. Bisa diatur begitu. Dan coba aja, sudah coba. Nah ini tabel yang lebih lengkap ya, berbagai indikator mulai dari yang pKa-nya kecil sampai pKa-nya yang besar. Ya. Jadi kalau sudah titrasi tergantung daerah mana titrasi itu titik akhirnya. Ya, pilih indikator ini sudah punya rentang berbagai indikator yang sudah bisa pilih. Ya, dan perubahan warnanya. Nah, memang yang sangat kontras itu ini kan tadi 0 kali. Yang lain itu dari warna ke warna, tapi mungkin kayak ini kan kontras juga ya. Agak lebih mudah sudah lihat. Ya. Jadi kalau dulu sampai sekarang ya, kalau mau masuk kimia itu harus lulus tes buta warna. Ya maksudnya katanya dulu segitu, supaya jangan di lab praktikum nggak tahu perubahan warna. Padahal Dalton itu buta warna, ahli kimia. Dan sekarang juga banyak instrumen modern sebetulnya, tidak harus semua pakai titrasi. Jadi ya mungkin agak screening juga lah supaya tapi mungkin bisa ke depan bisa dituntut gitu ya. Wah ini diskriminasi. Ya sementara ini masih nggak ada yang protes apa. Ya. Kemudian ini tadi kalau sudah milih indikator itu yakinkan milih indikator yang tepat ya. Ini biasanya kalau saudara titrasi asam, nah ini kebetulan yang digambarkan di sini. Kalau asam kuat dengan basa kuat, jadi asam kuatnya yang titrasi pasti kurvanya yang tadi itu. Ya seperti ini tapi dibalik ke sini. Ya kan? Perubahannya drastis. Nah ini kan yang digambarkan ini kalau asam lemah. Kenapa ini pH relatif tidak berubah setelah ini? Buffer dengan buffer itu. Dan ya. Nah, mungkin kalau yang garis ini titrasi dengan garis apa ini nama warnanya? Sian ya. Pokoknya nama warnanya. Ya. Mungkin indikator ini kurang baik kan? Karena di sini aja udah berubah kan? Kalau indikator warna asamnya di sini warna basanya udah berubah nih. Jadi jangan pakai metil orange kalau sudah titrasi basa lemah, asam lemah dengan basa kuat. Ini sudah cukup bagus lah. Phenolphthalein lebih bagus. Kalau sudah sebaliknya, kalau saya titrasi apa ini? Garis ini asamnya. Oh ya, ini asam kuat dengan basa lemah. Ini mungkin kurang baik ya. Phenolphthalein jadi kurang baik. Ya. Kan indikator karena baru di sini sudah berubah nih. Ini baru berubah.
kurang baik. Mungkin saudara harus sini atau ini, atau apa gitu. Jadi tergantung saudara punya literasi itu apa, milih indikatornya tadi. Milih yang rentangnya cocok. Oke. Jadi harus rentang yang cocok. Jelas ya? Yaitu cerita yang harus kuasai untuk ujian 1 sampai di sini. Dari larutan dulu. Ya. Larutan, kinetika, keseimbangan, asam basa. Oh ya, saya lupa sebutkan. Jadi realnya titrasi itu sebetulnya tujuannya menentukan konsentrasi salah satu zat gitu ya. Ini tadi kita dua zat sudah diketahui konsentrasinya gitu. Dan menentukan pH itu sebetulnya bukan orang tujuannya titrasi. Tapi dalam kasus kita mungkin akan banyak. Kita ketemu nanti minggu depan.